Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diwarnai duka. Seorang ibu rumah tangga di Tasikmalaya meninggal dunia saat mengikuti balap karung. Ruang kelas rusak berat, murid SD Negeri Sukagali Cianjur terpaksa belajar di halaman dan musola sekolah. Hari Kemerdekaan dirayakan dengan berbagai cara, mulai dari pementasan teater hingga pergelaran busana. Kita ke informasi pertama, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Tasikmalaya diwarnai duka setelah salah satu peserta lomba terjatuh dan meninggal dunia saat balap karung. Kemeriahan perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Kampung Gunung Bubut, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tak disangka berujung duka. Seorang ibu rumah tangga bernama Rini menghembuskan nafas terakhirnya saat sedang mengikuti lomba balap karung bersama ibu-ibu lainnya. Awalnya Rini terjatuh, kepalanya terbentur aspal hingga menyebabkan Rini pingsan tak sadarkan diri. Warga yang menyaksikan perlombaan ini kemudian membawa Rini ke puskesmas terdekat, akan tetapi nyawa Rini tidak bisa diselamatkan. Misalnya ada pingsan darahnya di sini, saya datang ke sana ke ibu bidannya kan lagi ada upacara. Iya. Lagi upacara, langsung saya bawa ke klinik. Oh, klinik. Waktu dibawa klinik masih hidup, Pak? Masih ada. Ada gerakan-gerakan gitu. Nah, tapi begitu diperiksa di klinik gimana, Pak? Begitu dari klinik udah ada. Menurut keluarga, Rini memiliki riwayat penyakit semasa hidupnya dan baru saja melahirkan 2 bulan yang lalu. Emang dia itu punya riwayat darah tinggi gitu. Terus habis lahiran baru mulai ya. Iya, langsung bubar. Baru mulai. aja itu. Tadi Tapi itu kan anak-anak dulu. Udah lah dipending dulu itu. Baru lah karena mau merinjak dewasa karena dia semangat. Ya saya siap. Oh gitu. Usai diperiksa, jenazah Rini langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman setempat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, meski kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang belum terungkap, namun rumah tempat kejadian perkara sudah dikembalikan kepada pihak keluarga korban. Tepat 1 tahun, garis polisi yang terpasang di rumah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ibu dan anak di Desa Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang dilepas polisi. Rumah TKP ini diserahkan langsung oleh penyidik Polres Subang serta penyidik dari tanda rumah ini bisa dihuni kembali setelah sebelumnya Yosep dan kuasa hukumnya mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Persis 1 tahun besok hari ini ya kan TKP ini bisa dikembalikan dan kembali Pak Yosep yang mengurus kuncinya sudah kami terima nih hari ini gitu kan. Rencananya rumah tempat kejadian perkara ini akan diwakafkan untuk dijadikan rumah ibadat. Saya itu masih belum berpikir karena ini mungkin saya juga alangkah lebih baiknya ini menjadikan tempat rumah ibadah. Jadi kita wakafkan kalau itu. Rencana akan diwakafkan untuk dijadikan masjid lah. Meski rumah tempat kejadian perkara sudah diberikan kepada pihak keluarga korban, namun Yosep masih berharap kasus pembunuhan yang menimpa istri dan anaknya bisa segera terungkap. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Informasi lainnya, polisi menetapkan pengemudi mobil pick-up maut yang terjun ke jurang di Jalan Sukamantri, Kabupaten Ciamis 8 Agustus lalu sebagai tersangka. Keputusan penetapan EP pengemudi pick-up maut yang menewaskan 8 orang penumpangnya akibat terjun ke jurang di Jalan Sukamantri, Kabupaten Ciamis itu sebagai tersangka diambil polisi setelah melakukan gelar perkara. Penyelidikan kasus ini memakan waktu lama karena keadaan EP yang menderita luka parah dan sempat dirawat intensif di RSUD Ciamis.
EP dinilai bersalah karena telah mengetahui mobilnya dalam kondisi yang tak layak jalan, namun tetap mengangkut belasan penumpang. Meski berstatus tersangka, EP tidak ditahan karena masih menjalani pengobatan di Majalengka. Di Jumat tepatnya kita melakukan gelar perkara untuk proses lidik ke sidiknya. Sesuai dengan sumbang saran dari hasil dari gelar perkara, jadi kami memutuskan dan sudah melayangkan per hari Senin kemarin untuk SP 2HP-nya ke Kejaksaan untuk bahwa tersangka pengemudi Epeng dikenakan pasal 310 ayat 2, 3, dan 4 karena kelalaiannya mengakibatkan penumpang luka ringan, luka berat, dan meninggal dunia. Jadi hasil dari gelar perkara kami memutuskan bahwa saudara Epeng dinyatakan sebagai tersangka. Sebelumnya Pak Epeng sudah mengetahui bahwa kendaraan tersebut ada kekurangan dari kendaraan tersebut, mulai dari jalan tidak normal. Terus Pak Epeng selama memiliki kendaraan tersebut belum pernah melaksanakan servis berkala. Karena kita melihat situasi dan kondisi dari si pengemudi tersebut sifatnya sebatas kemanusiaan, kami pun memperbolehkan saudara Epeng untuk berobat berjalan ke Majalengka. Tak disangka ketua salah satu geng motor berinisial RR di Bandung menjadi pengedar sabu-sabu jaringan internasional. Sabu-sabu seberat 3 kg diamankan dari rumah tersangka. Rumah dari ketua salah satu geng motor berinisial RR di wilayah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung digerebek polisi. Selain menjadi ketua geng motor, rupanya RR merupakan sindikat pengedar sabu-sabu jaringan internasional yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tak tanggung-tanggung, di dalam rumahnya polisi menemukan barang bukti 3 kg sabu-sabu beserta alat hisap, senjata tajam, dan senjata api. Dalam menjalankan bisnis haramnya, RR mempekerjakan anak di bawah umur. Kasus ini terungkap bermula dari adanya temuan kasus peredaran sabu dengan berat 1 gram yang melibatkan geng motor. Kemudian polisi menyelidiki kasus tersebut kurang lebih 1 bulan. Di mana pengembangan kami ada di salah satu rumah di Ranca Ekek dengan ketua geng motornya ada di situ. Dengan barang bukti 3 kg kita bisa amankan ketua geng motornya dengan inisial RR. Ya. Atas pengungkapan kasus peredaran sabu-sabu, polisi menangkap 6 orang termasuk RR. Polisi saat ini tengah menelusuri asal-usul sabu-sabu. Polisi sudah mengantongi nama bandar besar berinisial M yang berasal dari Malaysia. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sementara itu, 7 pengedar narkoba dari berbagai jenis yang beroperasi di wilayah Tasikmalaya ditangkap Sat Narkoba Polres Tasikmalaya. Dari ke-7 tersangka, polisi menyita 6 paket sabu-sabu siap edar, ganja kering siap edar yang sudah dibungkus di kertas minyak, puluhan butir pil Heximer, serta alat timbang. Ke-7 tersangka menggunakan modus salam tempel, di mana pembeli dan penjual tidak bertemu. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lainnya. Itu diantaranya yaitu dari ganja, kemudian sabu, terus psikotropika yaitu Heximer. Kalau modus masih tetap seperti biasa tempel, karena itu adalah posisi aman untuk si penempel maupun si pemiliknya, karena langsung ditinggal melalui map itu.